beserta seluruh jajarannya. Yang saya hormati, saya banggakan pimpinan anak cabang Fatayat NU Kecamatan Wanasari, Ibu Nyai Hajah Durotul Makmunah. Nyai, ngapunten saya berdiri Nyai. Beserta pembina PAC Fatayat NU Wanasari ingkang kawula hormati, Ibunda Muslimat PAC Wanasari ingkang kawula hormati, sahabat-sahabat pimpinan ranting Fatayat NU se-Kecamatan Wanasari yang saya hormati, saya banggakan, saya cintai, sahabat-sahabat Ansor, Banser, adik-adik, rekan-rekan Neta Ibnu IPP NU yang hadir, yang saya hormati, saya sayangi. Saya hadir di sini ditemani oleh mitra kerja Komisi 9 DPR RI, yaitu dari BKKBN, hadir dari BKKBN Jawa Tengah Pak Agus. Matur suwun Pak Agus hadir bersama istri tercinta. Baru ketemu sama Pak Agus, saya udah keliling Brebes Tegal, istrinya baru dibawa. Terima kasih Pak, dikenalkan biar nggak ragu-ragu lagi, karena Pak Agus kalau dapil saya itu ketemunya sama perempuan-perempuan. Mudah-mudahan ibunya nggak dengar. Dinas DP3 AP2KB Kabupaten Brebes Bu Arofah ingkang kawula hormati, beserta seluruh hadirin yang saya hormati, saya banggakan. Pertama, izinkan saya memuji Allah dengan segala keagungannya. Sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita menjadi umat yang akan selalu mendapatkan syafaat hingga akhir kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat yang saya cintai, pertama saya ucapkan, memang punyai kalau doa itu top chair. Ya, maunya nggak panas, Allah kasih yang benar-benar tidak panas, dingin. Alhamdulillah. Meskipun di luar skenario nggak apa-apa, tapi hikmah dari kita berfatayatan hari ini tetap kita akan mendapatkan hikmatnya. Ibu-ibu, sahabat-sahabat yang saya hormati, semangat berfatayat NU tidak akan pernah luntur meskipun hujan. Saya bangun tidur, waduh hujan ini gimana teman-teman, hadir atau tidak? Saya sudah ngajak mitra kerja, nanti kalau nggak ada hadir saya malu. Ya enggak, saya malu, saya BKKBN, ayo datang ke Pulau Cemara ketemu sama teman-teman saya. Ternyata nggak ada yang hadir karena gerimis. Alhamdulillah, fatayatan tetap jalan terus di Pulau Cemara. Selamat nyebrang gerimis-gerimis, tapi seragamnya tetap pakai seragam fatayat. Orang lain males ke pantai pakai seragaman fatayat, tapi fatayat tetap top. Pak militan Pak. Nah, sahabat-sahabat yang saya cintai, ya saya memang cinta banget sama Fatayat. Coba bayangkan 18 tahun saya berkumul di Fatayat NU, mengelola Fatayat NU dari tingkat pusat sampai tingkat ranting, pembentukan dari pembentukan PW, PC, PAC sampai bentuk ranting juga Mbak Nat ini turun, bingung nggak sih? Alhamdulillah Allah kasih rezeki sehat. Sahabat-sahabat yang saya cintai, mitra kerja Komisi 9 yang satu ini, BKKBN ini baru sekali ini hadir bersama-sama dengan Fatayat NU. Yang kemarin kita dengan Badan POM, betul nggak? Nah, setelah kita ngaji kesehatan tentang bagaimana memilih makanan, obat-obatan dan kosmetik yang halalan dan thayyiban, maka saya ajak mitra Komisi 9 dari BKKBN untuk mari sama-sama kita memperhatikan generasi penerus kita. Tadi beliau sudah menyebutkan bahwa stunting. Sekarang saya mau Mbak Lulu, ini bagi-bagi hadiah nggak Mbak Lulu? Mbak Lulu mana? Ibu. Mbak Lulu ada bagi-bagi hadiah nggak? Ada bagi hadiah nggak? Bagi, oke. Sahabat-sahabat siapa yang bisa bantu saya untuk menjelaskan stunting itu apa? Nanti Mbak Lulu mau bagi hadiah. Tidak berlaku buat yang di panggung. Nah. Ayo. Karena nggak di panggung, jadi berlaku. Mic-nya. Mboten bisa manjat apa? Nggak usah wes buka sepatunya repot nanti. Nah, sini Mbak, biar aku mendekat. Nah, kan kita bisa berdekatan. Ngadep sana.
Stunting itu apa? Stunting Namanya adalah- dulu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Rokilah dari Ranting Sawo Jajar. Stunting adalah pertumbuhan yang tidak seperti normal. Jadi tumbuh di bawah panjang 28 cm itu termasuk udah Tumbuh masuk. di bawah 28. Maksudnya gimana? Tumbuh 28 cm itu waktu lahir. waktu lahirnya. Waktu lahirnya itu di bawah 28 cm itu sudah termasuk stunting. Oke, terus Stunting adalah karena dari dalam kandungannya sendiri tadinya itu kurang gizi, Bu. kurang gizi. Oke. Kurang gizi, jadi itu lahir stunting. Lahir stunting. Lebih pendek dari ukuran normal. Saya stunting ya? Karena saya manjat jadi nggak stunting. Kalau saya turun stunting ya. Stuntingnya dari itu. Iya, stunting itu benar Pak Agus. Di bawah 48 cm. Ya. 48 cm. Oke. Leres Pak, kasih hadiah bukan Pak? Kasih, Mbak Lulu kasih hadiah Mbak. Berapa ini yang dikasih? 100.000. Bu Roila, terima kasih. Nah, Mbak Lulu masih punya uang lagi nggak? Masih. Kita bagi-bagi kuis ya. Mumpung di pantai kita santai. Dibagi-bagi nggak? Baik, sahabat-sahabat yang saya cintai, stunting adalah kondisi telah tumbuh anak baik secara fisik maupun pikiran dan juga mental. Hal ini tidak semata-mata disebabkan oleh faktor kemiskinan. Pertanyaannya adalah, saya harus berbagi duit ini. Pertanyaannya adalah, faktor-faktor apa saja sih yang bisa menyebabkan stunting? Ayo, maju sayang. 100.000 udah nggak usah pakai sendal deh daripada kehilangan 100.000-nya. Ini aku tahu nih ada yang jadi relawan ngasih mic nanti bagi ya. Gitu. Sini Mbak, sini biar berdekatan sama saya. Nanti kita dipoto. Sini, kan dekat sama saya. Oke. Faktor-faktor yang menyebabkan stunting itu apa saja? Langsung saya jawab. Namanya dulu. Ya, nama saya Fadilah dari Batayat NU Ranting Kupu. Fadilah ya, bukan Nadifah. Oke. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan Ya. anak stunting adalah adalah faktor dari primer dan sekunder. primer dan apa ini? Pertama adalah pada saat kehamilan, persiapan dari ibu yang mengandung. Oke, pada saat kehamilan. Iya. Terus kurangnya gizi, terus kurang apa? kurang pola hidup pola hidup kurang yang seperti sehat, apa? tidak sehat. Tidak sehat. Oke, terus tadi Pak Agus menyebutkan apa itu? Salah satu penyebab stunting Pak Agus menyebutkan apa? faktor lingkungan, Faktor lingkungan, Ya. apalagi? faktor asupan gizi Asupan usia gizi. ini dari ibu, bukan ibu, sebelum pernikahan, sebelum pernikahan berarti pas Pra-menikah. Oke, persiapan gizi pra-menikah. Ada lagi? Tadi Pak Agus sudah menyebutkan untuk ya jamban sanitasi, jamban sanitasi air. Terus apa lagi? banyak Banyak, iya. yang berkaitan dengan kesehatan. Yang berkaitan dengan kesehatan. Oke, leres Pak. Kesehatan lingkungan. Leres, dikasih duit betul Pak. Anjir, oleh Pak. Sini, Pak dulu. Mbak, nih. Terima kasih. Oke, baik. Itu adalah salah satu beberapa hal yang menyebabkan anak menjadi stunting. Salah satu diantaranya, ada beberapa hal kok. Salah satu berarti saya menyebutkan satu. Kurang gizi, sanitasi, vitaminnya kurang, pernikahan dini.
Tadi Pak Agus menyebutkan pernikahan dini ini juga bisa menyebabkan anak yang dilahirkan menjadi stunting. Jadi terlalu dini menikah, terlalu dini melahirkan, terlalu tua melahirkan, itu juga punya potensi si anak ini menjadi stunting kalau melahirkan anak. Untuk itu saya mengajak sahabat-sahabat semuanya, hari ini kondisi kita 10 ibu hamil yang melahirkan 3-4 anaknya adalah stunting. Kalau Pak Agus menyampaikan 30%, berarti benar hasil survei itu. 10 ibu hamil 3-4 anak yang dilahirkan adalah stunting. Artinya apa? Stunting ini cukup tinggi, apalagi di Kabupaten Brebes. Brebes ini masih stuntingnya nomor 1 se-Jawa Tengah. Di antaranya adalah di daerah perlu saya ungkapkan nggak? Di daerah Bulakamba ada, di daerah Wanasari ada, Kersana ada, desa-desanya saya nggak perlu sampaikan di sini. Nah, kita sebagai kader Fatayat NU yang ada di Kabupaten Brebes, saya mengajak kepada sahabat-sahabat semuanya, kini saatnya kita perangi stunting. Kalau kita sudah tahu penyebab stunting itu apa, maka kita bisa mencegahnya. Betul nggak? Kita tahu penyebabnya, maka kita bisa mencegahnya. Mari kita cegah bareng-bareng. Karena apa? Karena sesungguhnya sahabat-sahabat adalah kader yang bergerak di tengah-tengah masyarakat, yang bisa mengedukasi masyarakat, mengingatkan masyarakat kalau ada keluarga, tetangga, kerabat yang sedang hamil, tolong ingatkan untuk menjaga kehamilannya, makan makanan yang bergizi, vitaminnya, periksa secara rutin sehingga anak yang dilahirkan nanti tidak kena stunting. Sesungguhnya stunting ini juga bisa dicegah dari 1000 pertama kehidupan, 1000 hari pertama kehidupan. Dari pada saat dia hamil sampai usia 2 tahun, si jabang bayi yang dikandung oleh ibu ini bisa dicegah dari stunting. Maka kita sebagai perempuan punya kewajiban untuk menyelamatkan anak yang dilahirkan dari perempuan-perempuan lain. Masa depan bangsa ini tergantung dari anak-anak yang akan kita lahirkan. Kalau anak-anak yang kita lahirkan ini stunting, maka nasib masa depan bangsa ini juga akan menjadi suram. Kenapa demikian? Karena yang akan meneruskan republik ini stunting. Betul nggak? Tadi stunting kan telah tumbuh baik fisik maupun pikiran, artinya kecerdasannya juga berkurang. Bagaimana mereka akan berkompetisi dengan negara-negara lain kalau kecerdasannya kurang? Ini PR bagi kita semua, wabil khusus PR untuk Fatayat NU Kabupaten Brebes, mengingat Kabupaten Brebes stuntingnya masih sangat tinggi dan menjadi perhatian baik dari pusat maupun dunia internasional tentang stunting yang ada di Kabupaten Brebes. Ya, saya harus sampaikan ini kepada kader-kader saya mengajak, mari sama-sama hentikan stunting ini dari Kabupaten Brebes. Kalau tidak kita, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Apalagi di masa pandemi COVID-19 ini, dengan kondisi perekonomian yang menurun, banyak orang yang kena PHK, kita jualannya juga susah. Yang biasanya dapat penghasilan 1 bulan 3 juta, 4 juta menurun drastis. Hari ini bawang merah juga harganya lagi hancur, betul? Nah, Pak, harga bawang merah hancur Pak kalau mau borong-borong Pak. Kondisi-kondisi ekonomi seperti ini juga akan menambah memperparah kondisi kesehatan yang ada di Kabupaten Brebes. Kenapa demikian? Harusnya misalnya bisa ngasih makan keluarganya pakai daging, pakai apa, menjadi dikurangi. Karena apa? Karena uangnya menjadi berkurang. Untuk itu saya sekali lagi mengajak kepada kader Fatayat NU Kabupaten Brebes. Sekali lagi, ayo kita perangi stunting. Siap apa siap? Siap kok elon-elon. Siap apa siap?
Ya. Tolong sampaikan ini kepada jamaah kalian semuanya di ranting-ranting. Semua ranting tolong diinfokan. Kita sama-sama mulai ngintip tetangga kita, saudara kita yang hamil. Jangan mau hamilnya yang diintip, tapi pada saat hamil kita perhatikan. Yang menjadi kader posyandu tolong dijaga betul perempuan-perempuan hamil yang ada di lingkungannya. Kader Fatayat NU itu kan ada yang banyak kader posyandu, kader KB dan sebagainya. Tolong dilihat betul. Oh iya, Bu ini kok hari ini tidak periksa ke posyandu. Ada apa ya? Kok ini anaknya sudah 2 bulan tidak dibawa ke posyandu? Ada apa ya? Ini kita mesti harus perhatikan betul. Kalau memang perlu kita visit ke rumahnya, apa kendalanya kita bantu. Agar apa? Agar anak yang dilahirkan ini selamat, sehat. Kita juga tahu kematian ibu anak yang ada di Kabupaten Brebes ini masih sangat tinggi. Maka saya mengajak betul seluruh kader Fatayat NU yang ada di Kabupaten Brebes, mari aware dan care dengan kita sesama perempuan, terutama yang sedang hamil dan punya anak kecil, punya anak balita. Sahabat-sahabat yang saya cintai, BKKBN ditunjuk sebagai leading sektor penanganan penurunan stunting yang ada di Indonesia ini atas desakan dari Komisi 9. Kenapa harus BKKBN? Karena BKKBN yang menangani tentang kependudukan. Dan kenapa harus ada yang menjadi leading sektor? Karena selama ini penanganan stunting terpencar di banyak kementerian dan lembaga. Maka pengawasannya menjadi tidak jelas. Kalau pengawasannya menjadi tidak jelas, maka tidak bisa diukur sesungguhnya yang paling pas menurunkan stunting itu apa dan prioritasnya mana, sekian persen harus berada di mana dan sekian persen harus di mana. Ketika BKKBN yang menjadi leading sektor, maka BKKBN harus berkoordinasi dengan seluruh kementerian dan lembaga yang menangani ini di bawah pengawasan Komisi 9 DPR RI, sehingga akan terukur penurunan stunting targetnya 2024 sekian persen harus turun, 2029 sekian persen harus turun. Pada saatnya nanti stunting di Indonesia harus nol. Karena apa? Kita harus melejit, kita harus menghadapi bonus demografi yang akan datang. Bisa menjadi berkah untuk pembangunan Republik Indonesia ini. Bonus demografi ini akan menjadi berkah atau musibah. Tinggal bagaimana kita menyiapkan generasi penerusnya. Kalau generasi penerus ini tidak berkualitas, maka bonus demografi ini akan menjadi beban kepada negara. Tapi bonus demografi ini akan menjadi berkah dan membuat Indonesia melesat melebihi negara-negara lain kalau generasi yang dilahirkan ini berkualitas. Contohnya Korea melejit itu akibat bonus demografi dengan kualitas anak mudanya yang keren, sehingga bisa melejit Korea melampaui negara-negara lain. Kita berharap pada saat bonus demografi yang ada di Indonesia ini, kita memiliki generasi-generasi yang emas sehingga mampu bersaing dengan negara-negara asing. Kita kilas semua negara-negara yang hari ini menindas kita. Sahabat-sahabat yang saya cintai, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kok nggak ada kuis lagi ya? Nah, saya mau tanya, ada kuis. Siapa yang tahu singkatan DPA 3, DP3 AP 2KB? Enggak ada A-nya, Bu. Kalau di Tegal A-nya ada A. DP3 AP 2KB 100.000 lagi. DP3 AP 2KB enggak ada. Siapa yang tahu singkatan Disnaker? Dinas, enggak ada duitnya ini. Dinas Tenaga Kerja. Siapa yang tahu singkatan Dinsos? Dinkes. DP3PKB. DP3KB. Itu sama dengan dinas yang kita punya.
Bagaimana kita akan menyelesaikan mengurai urusan-urusan kependudukan kalau kita tidak tahu alamatnya? Betul nggak? Kalau kita mau beli makanan di warung makan, kalau kita mau beli material di tukang toko material, kita mau beli obat di toko obat, kita mau berurusan tentang kependudukan, ada di dinas DP3 PKB, DP3KB, DP3KB, kalau saya DP3 PKB. Bu Arofah, saya persilahkan maju, Bu. Ini sekalian. Inilah yang punya dinasnya, yang mengurusi soal kependudukan yang ada di Kabupaten Brebes. Monggo, Bu. Oke, matur nuwun. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu diberi kesempatan. Dinas kami namanya DP3KB, singkatan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Itu Bu, nggak ada. Kalau DP3AP2KB itu ada di provinsi. Ngaten. Matur nuwun Ibu.